Selanjutnya kita masuk ke bagaimana teman-teman bisa menentukan modal iklan yang tepat. Tadi ada yang nanya ya, gimana nih dengan modal sekian aku bisa beriklan nih ya gitu ya. Nah ini saat yang tepat akan kita bahas ya teman-teman. Jadi aku akan membahas dua metode hari ini. Jadi ada metode top down dan metode bottom up. Yang membedakan hanya sumber dananya aja. Dan ini bisa teman-teman sesuaikan ya nanti ya. Dan yang ingin aku tekankan ya teman-teman, di sini kan di setiap rumus, di kedua metode ini, kita kan memasukkan nilai rata-rata penjualan produk per hari. Ini dikali 2 ya teman-teman. Karena pada saat campaign, rata-rata penjualan itu biasanya meningkat sampai lebih dari 2 kali lipat dari hari-hari biasa. Selain campaign Big Ramadan Sale. Jadi selalu kita kali 2 ya teman-teman. Terus di sini kita bisa lihat di metode top down itu ada yang namanya alokasi modal harian atau take rate. Nanti tabelnya aku kasih tahu gitu ya. Terus di metode bottom up kita ada persentase biaya iklan dari laba bersih, itu nanti juga akan aku jelaskan ya. Nah di sini aku pengen kasih tahu dulu ke teman-teman take rate yang tadi aku kasih tahu nih teman-teman ya, kalau misalnya kita mau bahas dari metode top down dulu ya. Dan ini teman-teman boleh screen capture, boleh dicatat juga ya, tergantung dari kategori produk yang teman-teman jual. Nanti kita masukin ke rumus gitu ya. Nah, terus tadi kan kita di rumus ini kan kita harus lihat juga ya teman-teman ya, rata-rata penjualan produk per hari. Kita lihatnya di mana? Nah, ini ya, aku mau kasih tahu. Jadi teman-teman buka bisnis saya, teman-teman masuk ke produk, terus pilih performa produk, teman-teman pilih harinya ya teman-teman ya. Nah di sini kita bisa pilih hari puncak campaign tahun lalu gitu. Jadi kita ngukurnya year on year gitu. Misalnya puncak campaign tahun lalu itu ada di tanggal 10 misalnya. Sedangkan kita kan nanti di tanggal 5. Ya udah teman-teman berarti carinya ya tahun lalu di tanggal 10 Maret misalnya, atau di 10 April gitu tahun lalu. Jadi kita pengen lihat tuh ya jumlah produk tersebut bagaimana performanya gitu. Kalau sudah ya teman-teman checklist nih ya produk, terus nanti teman-teman akan bisa langsung lihat nih ya jumlahnya, amount produknya gitu ya. Di sini muncul nih untuk jumlah produk yang laku di Big Ramadan Sale di puncak kampanye tahun lalu untuk produk ini. Nah, ini aku mau mulai dari metode top down dulu ya, teman-teman ya di sini ya. Nah, di sini top down itu dia ngambil dari omset harian per produk gitu ya. Di sini dikali 2. Omset harian per produk dari produk ini contohnya ya yang mau kita bahas itu adalah Rp26.314.610. Kalikan 2 dikali 5,5%, dapatlah di sini ya modal iklannya itu bisa dilakukan untuk satu produk ini itu adalah 2 juta sekian gitu. Ini untuk metode top down gitu ya. Jadi kita ngambil dari omset harian gitu ya. Nah, selanjutnya ya untuk metode bottom up ya di sini orang itu ngitungnya dari laba bersih per produk per hari gitu. Jadi laba bersihnya didapat dari mana? Jadi harga jual dikurangin diskon ya atau promosi lain yang teman-teman keluarkan, dikurangi biaya, contohnya biaya admin, biaya operasional dan lain-lain sebagainya, dikurangi modal. Gitu, itu adalah laba bersih ya teman-teman. Terus dikali rata-rata penjualan organik produk per hari, lalu dikali 2 ya, karena tadi ada lonjakan pembelian pada saat campaign, dikali persentase biaya iklan dari laba bersih. Di sini kita dapat ya angkanya, di sini laba bersihnya itu misalnya 5.314.000, terus rata-rata penjualan produk per hari 50 ya, nanti kita dikalikan 2. Terus di sini persentase biaya iklan dari laba bersihnya 50%. Nah, metode bottom up ini bisa teman-teman gunakan kalau omset hariannya teman-teman itu teman-teman rasa belum cukup besar gitu ya. Jadi teman-teman bisa mulai dari metode bottom up dulu gitu. Yang membedakan sebenarnya hanya sumber dananya aja ibaratnya gitu. Kita mau berangkat dari mana? Dari omset atau dari laba produk kita gitu ya.
Nah, di sini teman-teman mungkin bisa screen capture dulu nih ACOS untuk masing-masing kategori ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman kategorinya masuk ke sini, ini dicatat aja dulu ACOS-nya berapa gitu ya, supaya nanti kita bisa jadikan patokan ya teman-teman untuk bahan evaluasi iklan kita gitu ya. Nah, di sini dari ACOS tadi aku mau kasih tips optimasi iklan untuk hal-hal yang perlu diperhatikan nih. Kalau misalnya produk yang teman-teman iklankan itu ada di situasi yang serupa seperti ini gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih teman-teman ya, kita bisa lihat ini kita bedakan ya dari tujuan, situasi, dan langkah apa yang bisa teman-teman lakukan. Karena kan namanya optimasi ya, jadi kita selalu patokannya itu sama langkah apa nih untuk mengoptimasi iklan ini gitu ya. Nah, di sini ya teman-teman, kita ingat ya teman-teman, produk kita itu baik kalau posisi iklan kita itu ada di peringkat 1 sampai 10 dan ya rata-rata posisi iklan kita itu kurang baik kalau misalnya ada di peringkatnya itu di atas 10 gitu ya. Dan ingat ya teman-teman ya, CTR itu kalau bisa di atas 1,5% dan ACOS itu semakin kecil semakin bagus gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk produk laris manis ya, teman-teman, di sini keterangannya produk laris manis itu ya persentase kliknya di atas 1,5%. Terus ACOS-nya itu semakin kecil ya, teman-teman, kecil di bawah acuan, berarti dia bagus gitu ya. Pastiin modal hariannya teman-teman cukup supaya iklannya itu terus aktif dan teman-teman bisa analisis histori data modal iklan teman-teman dari mungkin periode campaign sebelumnya atau dari bulan-bulan sebelumnya. Dan di sini teman-teman ya, kalau produk laris manis ya, supaya mungkin makin bombastis lagi, teman-teman bisa naikin mungkin ya biaya per kliknya pelan-pelan ya. Terus teman-teman mungkin juga bisa naikin tingkat premium nih untuk iklan produk serupa. Kalau ternyata masih belum oke performanya gitu ya. Jadi teman-teman bisa maksimalin tingkat premiumnya. Nah, untuk produk yang bikin penasaran ya, ini produknya kategorinya banyak yang diklik, banyak yang ngeklik, tapi nggak banyak yang check out. Jadi banyak yang tertarik ngeklik tapi nggak banyak yang check out atau bayar gitu ya. Di sini persentase kliknya di atas 1,5%, tapi ACOS-nya masih tinggi ya, masih di atas acuan, which is kurang oke gitu ya. Apa yang bisa teman-teman lakukan? Teman-teman bisa perbaiki deskripsi atau kualitas daftar produknya ya, teman-teman. Teman-teman perhatikan review produknya juga ya, makanya itu kenapa kita harus nabung review dan rating produk ya dari jauh-jauh hari. Nah, di sini teman-teman juga bisa dongkrak dengan teman-teman bikin promo paket diskon nih, atau combo hemat atau bundling ya. Dan teman-teman bisa kasih subsidi ongkir, supaya orang-orang semakin tertarik untuk check out produknya gitu. Nah, kondisi yang ketiga, di mana produknya laku tapi nggak terkenal. Jadi ACOS-nya bagus, tapi CTR-nya itu masih rendah, di bawah 1,5%. Jadi orang itu sebenarnya butuh. Orang sebenarnya kalau lihat pengen beli gitu ya teman-teman. Tapi ternyata masih ada yang bikin orang tuh kurang menarik buat klik halaman rincian produknya. Apa yang bisa kita lakukan? Teman-teman bisa perbaiki harga, promo, dan foto produknya gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lanjutin iklannya, tapi teman-teman cek dulu ya untuk biaya per kliknya. Dan teman-teman mungkin bisa ganti ya dari tipe pencocokan luas ke tipe pencocokan spesifik. Jadi lebih mudah untuk dicari sama orang yang memang betul-betul butuh nih untuk produknya sendiri gitu. Dan teman-teman bisa tambah lagi kata pencariannya ya untuk iklan pencarian produknya. Dan untuk produk zong ya pastinya ya CTR yang nggak bagus, ACOS-nya juga tinggi, nggak bagus gitu ya. Ya udah teman-teman turunin ya iklannya pelan-pelan ya, terus ganti produknya dengan produk yang lain yang performanya itu lebih bagus gitu ya.